dia. Mau siapa dia ngomong sini? Jangan asal ngomong aja Republik ini, dia pikir apa dia? Emang dia siapa? Ngomong yang benar gitu loh. Tidak boleh untuk kepentingan satu korporasi, tetapi itu untuk kepentingan warga Jakarta semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali orang bergidik mengingat pidato Anies Baswedan pada waktu mencabut izin reklamasi pantai. Seorang gubernur bisa mencabut izin reklamasi pantai yang notabene adalah gawenya orang pusat, para koruptor-koruptor pusat. Tidak seperti kawan kita ini yang jadi presiden sekarang, katanya mau mendukung undang-undang perampasan aset. Juga pemberantasan korupsi. Saya mendukung undang-undang perampasan aset, saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Tapi sampai sekarang draftnya pun belum ada, kata Ferry Amsari. Kalau kita simak, sebenarnya tinggal meyakinkan kekuatan politik itu. Selebihnya sebagai presiden dengan koalisi besar, tentu dukungan itu serta-merta bisa dia peroleh mudah jika memang partai-partai mendukung langkah-langkah presiden. Tapi sejauh ini dengan persetujuan, dengan sikap presiden yang sangat tegas tadi, kita tidak melihat percepatannya. Karena sampai hari ini pembahasan draft rancangan undang-undangnya belum ada, naskah akademiknya juga belum tersebar, kita menunggu itu. Kalau saja presiden kita yang sekarang ini mau mengundangkan undang-undang perampasan aset, hal cemen sama dia, gampang sama dia. Di mana undang-undang itu kan dibuat antara DPR dengan pemerintah. Pemerintah itu siapa? Prabowo. Kemudian DPR itu siapa? Koalisi Indonesia Maju. Mereka mayoritas di DPR. A kata Prabowo, A itu kata DPR. Artinya ini, kalau kata Prabowo sekarang undangkan itu undang-undang perampasan aset, selesai hari ini, detik ini selesai kawan-kawan. Itu artinya. Karena kalau ambil suara DPR itu, siapa yang berani membantah Prabowo? Kalau koalisi misalnya PDIP yang tinggal di sana mau menolak, ada cerita walaupun ketua DPR dia PDIP itu, ada cerita. Makanya kalau dia katakan mau mendukung undang-undang perampasan aset, nonsen. Dia tidak perlu mengatakan, langsung diundangkannya saja. Itu ceritanya. Kenapa akhirnya ini kenyataan-kenyataan seperti ini membuat orang bergidik, membuat orang mengingat lagi pidato Anies Baswedan waktu mencabut izin reklamasi pantai. Iya, Anies Baswedan bukan setelah dia menjadi gubernur menjanjikan mencabut izin reklamasi pantai yang punyanya oligarki itu, yang punyanya 9 naga itu. Bukan. Dia kapan? Waktu dia kampanye. Pendekatan kita berbeda. Ini soal keberpihakan. Kita mau berpihak pada yang sama. Pada siapa? Jakarta diputuskan punya lahan tambahan. Lalu lahan tambahannya untuk siapa? Di situ pertanyaan mendasarnya. Dan diberikannya pada siapa? Kepres 52 tahun 95 menyatakan eksplisit di pasal 4, wewenang dan tanggung jawab reklamasi ada pada gubernur. Karena itu ketika saya gubernur, saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang. Jadi ketika ada sebuah lahan baru, saya katakan untuk kepentingan publik. Ini nomor satu. Yang kedua yang tidak kalah penting, reklamasi itu sendiri yang sekarang dijalankan beda dengan yang ada di dalam kepres ini. Dan setelah menang Anies Baswedan ini, yang didukung oleh Gerindra, yang didukung oleh Prabowo, kemudian Prabowo memediasi. Oligarki ini menghubungi Prabowo yang mendukung Anies Baswedan yang menang jadi gubernur ini. Menang dia jadi gubernur dari atas dukungan Gerindra, tapi tetap janji. Mau cabut ya cabut, walaupun Prabowo yang mengatakan mediasi. Artinya begini, kawan-kawan, dibujuklah Anies Baswedan ini untuk tidak mencabut izin reklamasi pantai ini. Tapi Anies Baswedan tidak bergeming. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membenarkan adanya pertemuan dengan pengembang pulau reklamasi Teluk Jakarta di rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Anies menegaskan tidak ada kesepakatan ataupun intervensi dalam pertemuan itu. Anies mengaku lebih banyak mendengarkan saat pihak pengembang menjelaskan proyek reklamasi. Benar bahwa terjadi pertemuan dan benar bahwa Pak Prabowo menerima banyak sekali tamu, baik pengusaha, baik akademisi, baik politisi, dan ini bukan pertemuan satu-satunya. Kemudian benar di sana ada pengembang dan menyampaikan rencana, dan kita mendengarkan. Sama sekali tidak ada, kita
saya bilang saya tidak ada respon. Pak Prabowo juga. Yang ketiga, Pak Prabowo juga tidak memberikan arahan apapun kepada kita kecuali jalankan semuanya sesuai dengan undang-undang, kita bekerja mengikuti peraturan. Dan malahan pada waktu itu Anies Baswedan melawan orang terkuat di Asia Tenggara. Siapa itu? Luhut Binsar Panjaitan yang sangat getol, ingin menghajar Anies Baswedan, ingin membumi-hanguskan Anies Baswedan. Secara profesional saya pertanggungjawabkan itu. Ya, secara profesional saya pertanggungjawabkan itu. Siapapun dia. Mau siapa dia ngomong sini. Jangan asal ngomong aja Republik ini, dia pikir apa dia? Emang dia siapa? Ngomong yang benar gitu. Tanggapan Anda, Pak Gubernur? Insya Allah saya akan terus dan tetap pegang aturan-aturan yang ada. Terus. Tapi Anies Baswedan tak bergeming sama sekali. Makanya pidato dia pamungkas terakhir ini membuat orang merinding. Kenapa merinding? Inilah intinya semua. Integritas, konsistensi, mulai berjanji sampai sekarang mau mempidatokan, mau bertindak, mau bekerja, itu semua. Dan akhirnya dituntaskannya. Isi pidatonya itulah dia itu. Isi pidatonya sekarang ini, makanya orang membuat orang ini bergidik karena tidak sesuai dengan presiden kita sekarang. Hanya omong, tindakan tak ada. Nah, NATO ya, NATO. No action, no aksi, talk only. Anies bukan seperti itu. Ini pidatonya yang membuat kita meremang. Terima kasih. Pilihan kebijakan di kota ini haruslah disasarkan pada kepentingan publik. Pengelolaan tanah, pengelolaan air, pengelolaan teluk, dan pengelolaan pulau tidak boleh diletakkan atas dasar kepentingan individu. Pengelolaan itu semua tidak boleh untuk kepentingan satu golongan, tidak boleh untuk kepentingan satu perhimpunan, tidak boleh untuk kepentingan satu korporasi, tetapi itu untuk kepentingan warga Jakarta semua. Kita yang mendengarnya sekarang aja berdiri bulu roma kita.